42. Nah, trik dari Bang Wanda, biasanya nih soal-soal deret kalau dia monoton naik atau monoton turun, maka biasanya polanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel P-Course, channel belajar matematika bersama Bang Irwanda. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang persiapan seleksi kemampuan dasar CPNS tahun 2023 yang akan dibuka sebentar lagi. Nah, kita akan membahas sesuai kisi-kisi TIU yang salah satunya tentang deret bilangan. Jadi di video kali ini kita akan bahas deret bilangan. Silahkan simak videonya. Nanti di akhir ada latihan supaya kawan-kawan bisa mantap untuk persiapan CPNS tahun ini. Oke, kita mulai aja langsung. Nah, soal pertama. Kawan-kawan, untuk mengerjakan soal-soal deret sebenarnya gampang sekali ya. Kita tinggal menambah, menjumlah, membagi, atau mengalih. Nah, cuman kadang-kadang kita bingung nih polanya itu apakah bersebelahan atau lompat satu suku atau lompat dua suku. Nah, contoh soal nomor 1. Kalau kita tulis dulu soalnya, ini 2143, 2176, 2209 dan 2242. Nah, trik dari Bang Wanda, biasanya nih soal-soal deret kalau dia monoton naik atau monoton turun, maksudnya seperti soal ini 2143, 2176 dan seterusnya, maka biasanya polanya itu sebelah-sebelahan. Maksudnya sebelah-sebelahan, kita tinggal cari tambahkah, kurangkah, atau kalikah antara suku pertama dan suku selanjutnya. Oke, itu trik yang pertama. Trik yang kedua, nah, soalnya kan sudah sering angkanya besar. Coba lihat dulu angka ribuannya. Kalau angka ribuannya tidak berubah, maka abaikan aja. Jangan dibingungkan sama angka-angka besar. Jadi ini sebenarnya sih boleh kita fokusnya sama 143, 176, 209 sama 242. Nah, kalau kita lihat nih kayaknya cuman tambah-tambah biasa aja ya. Jadi ini tambah 33 ya kawan-kawan ya. Dan ini juga ditambah 33 dan ini juga ditambah 33. Nah, jadi gampang aja. Seharusnya ini jawabannya juga ditambah 33. Oke, kalau kita tambah berarti di sininya 5. Betul ya? Di sininya 7, 2-nya tinggal ditulis. Berarti jawaban kita 2275. Jawabannya C. Gitu. Mudah bukan? Jadi cuman butuh latihan aja sebenarnya. Oke, next. Soal kedua. Kali ini video ini kita akan bahas sampai 8 soal. Biar kawan-kawan paham tentang deret bilangan gitu ya. Nah, coba kita lihat soal nomor 2. Kalau kita lihat ini monoton turun kawan-kawan ya. Berarti kemungkinan juga ini polanya bersebelahan. Kita tulis saja dulu soalnya lagi. 151, 150, 146, 137, 121, 96. Nah, ini cuman satu aja gitu ya. Oke, coba kita cek. Ini kemari kurang 1 kawan-kawan ya. Nah, ini kemari kurang 4. Ini kemari kurang 9. Ini kemari kurang 16 dan ini kemari kurang 25. Nah, kalau kita lihat polanya kawan-kawan, ini sebenarnya kalau kita ini itu bilangan kuadrat. Betul ya? Maksudnya bilangan kuadrat itu 1 itu berasal dari 1 kuadrat, 4 itu 2 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat, ini 4 kuadrat, ini 5 kuadrat. Nah, seharusnya nih ini tinggal 6 kuadrat saja. Berarti ini kemari kurang 36. Jadi jawaban kita langsung jawabannya 60. Nggak sampai semenit selesai gitu ya. Nah, kawan-kawan misalnya tidak ngeh langsung bahwa ini bilangan kuadrat,
kita boleh cari lagi hubungan antara selisihnya tadi. Misal nih, saya nggak tahu nih itu bilangan kuadrat karena kita dikejar waktu juga. Tapi langsung aja 1 ke 4 kayaknya bisa tambah 3. 4 ke 9 bisa kita tambah 5. Ini bisa kita tambah 7. Ini bisa kita tambah 9. Betul kawan-kawan ya? Maka ini haruslah sebenarnya tambah 11. Kenapa? Kalau kita perhatikan, ini bilangan ganjil yang dimulai dari 3. Bilangan ganjil yang dimulai dari 3. Sehingga 3, 5, 7, 9 berarti di sininya 11. Nah, 25 kita tambah 11 hasilnya 36. Maka 96 juga kurang 36 sama dengan 60. Nah, seperti itu juga boleh kawan-kawan ya. Jadi, makin sering kita bahas soal-soal deret, makin gampang kita jawabnya. Oke, kita next lanjut soal yang ketiga. Nah, di soal nomor 3, kalau kita lihat-lihat nih, udah mulai nih deretnya naik turun kan. Maka kita langsung fokus ini polanya selang 1. Jadi kalau kita mau cari, kita tulis dulu. Berarti ini 5, 16, 7, 8, 10, 4, dan 14. Nah, diminta 2 angka berikutnya. Karena saya bilang ini naik turun, jadi ada kemungkinan polanya langsung gini aja. Langsung diselangi 1. Nah, kalau nggak nemu, nanti baru coba cek di selang 3. Selang 2 maksudnya. Ya. Oke, kita tes saja 5 ke 7. Nah, langsung ketemu nih. Ini cuman plus 2. Ini plus 3. Sedangkan ini plus 6 ya. Plus 4 ya. Karena itu 14 ya. Nah, berarti 2, 3, 4 seharusnya ini plus 5. Kalau kita plus 5, jadi jawabannya di sini 19. Oke, nemu 1. Karena ada 19-nya ada 3, berarti ini salah. Ya, kita tinggal cek yang awalannya saja. Nah, oke, kalau kita cek 16 ke 8 itu ada 2 kemungkinannya. Ada bisa kurang 8 atau kita bagi 2 gitu ya. Jadi kita tulis aja kemungkinannya nggak ada masalah. Boleh kurang 8, boleh bagi 2. Ini juga boleh kurang 4, juga boleh bagi 2. Nah, kawan-kawan kalau nemu pola yang sama berulang 2 kali, langsung ngambil pola itu aja. Karena itu kemungkinan yang paling benar. Gitu ya. Berarti ini kalau kita bagi 2, seharusnya jawabannya di sini 2. Berarti jawaban kita 2,19. Nah, gini dia. Nah, kalau kita lihat polanya yang kurang-kurang, kita nggak bisa prediksi nih. Apakah kalau di sininya minus 8, minus 4, apakah di sini berkurang 4 atau kita bagi 2 lagi? Nah, itu maksudnya lebih cocok ngambil pola yang memang berulang. Ya, berulang. Kalau udah 2 kali sama, udah ngambil pola itu aja. Jadi kita ngambilnya pola yang bagi saja. Oke kawan-kawan ya, gampang kan? Lanjut soal nomor 4. Nah, ini kayaknya naik turun juga nih ya. Jadi kita tulis aja biar leluasa kita coretnya ya. 42, 13, ini 19, 49. Wah, 19-nya ada 2 kali ya. 19, 56, 25, 19 lagi. Nah, ini agak panjang. Jadi, bisa jadi kemungkinan ini lompat 1 atau lompat 2. Tapi kita tes dulu lompat 1 lah. Kalau lompat 1, ini kemari, ini kemari, ini kemari. Sepertinya kayak nggak jelas ya kawan-kawan ya. Kenapa? 42 terus ke 19. Terus masih 19, terus tiba-tiba udah ke 56. Nah, kayaknya nih, ini lompat 3 nih. Ini lompat 2. Ya, kita hapus dulu. Berarti 42-nya ke 49. 49-nya ke 56. 56-nya baru kemari. Nah, kalau kita lihat sini gampang nih. Tinggal tambah 7. Dan kebetulan ini juga tambah 7. Nah, udah 2 kali berulang, otomatis ini tambah 7.
Ya, berarti 56 kita tambah 7 jadinya 63. Nah, adakah jawaban kita yang pertamanya 63? Kalau sudah ada berarti selesai, nggak usah lagi cari yang selanjutnya. Tapi seandainya nanti kawan-kawan dapat 63-nya ada 2, maka kita harus cari satu lagi kan? Maka kita cek aja. Ngambilnya dari belakang aja nih, karena ini kan ada 2 pasang lagi ya. Berarti ngambilnya dari sini kemari, ya, lompatnya 22 suku. Oke, 13 ke 19 sudah pasti plus 6. 19 ke 25 udah pasti plus 6 juga. Berarti ini juga pasti plus 6. 25 plus 6 jadinya 31 ya. 31. Itu dia. Nah, betul jawabannya C, 63,31. Oke, paham ya kawan-kawan ya. Jadi soal direct itu sebenarnya tidak susah, tapi kita harus tahu triknya aja dalam mempercepat jawaban kita gitu. Oke, next soal nomor selanjutnya. Nah, soal nomor 5 nih. Jadi agak beda sedikit. Soalnya terselang di tengah gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat ini juga sebenarnya ya monoton naik ya. Jadi bisa jadi polanya itu sebelah-sebelahan. Tapi kawan-kawan, ada satu trik lagi yang bisa kita gunakan. Kalau kawan-kawan jumpa yang bersebelahan, tapi ada nilai yang terlalu drastis naiknya. Nah, maksudnya apa tuh? Ini misalnya 6, 9, tiba-tiba langsung 54. Gitu ya. Nah, kalau ada yang gratis naik, itu besar kemungkinan polanya pasti perkalian. Kalau tiba-tiba drastis turun, maka itu pasti polanya pembagian, gitu ya. Nah, saya udah curiga ini kemari ini pasti kali. Ini kemari juga kali. Nah, 9 ke 54 pasti kali 6. Nah, 324 ke 1944. Saya curiganya ini kali 6 juga. Tapi kita cek aja. 324 dikali 6. Nah, 6 kali 4, 4, 2, 8, 12, 14 ya. 1, 6 kali 3, 18 ya. Betul, 19 ya. Berarti kawan-kawan ini betul kali 6. Oke, kita tinggal cari kawannya aja. Nah, ini sama ini. Ya, sama tuh kan. Seharusnya ini cuman plus 3 doang. Nah, dan ini juga sih plus 3. Gitu kan. Nah, yang ini kita cek, ini juga plus 3. Minus 3 deh. Ya, ini minus 3. Nah, kayaknya nih polanya plus 3 kali 6 kurang 3. Coba kita ulang lagi ya. Berarti udah plus 3 kali 6 kurang 3. Terus kali 6 lagi. Kali 6 lagi. Plus 3 lagi gitu ya. Plus 3. Nah, gitu. Kalau plus 3 berarti seharusnya di sini 54. Nah, seharusnya di sini ini bukan plus. Ya, ini udah betul ya, kawan-kawan ya. Berarti di sini harusnya kita setelah plus 3 itu kali 6 ya. Berarti ini kemari kali 6. Maaf ya, saya buat atas bawah ya. Ya, ini seharusnya kali 6. 54 kali 6 berarti itu 324. Adakah jawaban kita 324? Nah, sekedar kita cek, ini kemari pasti kurang 3. Ya, betul ya? Berarti polanya plus 3 kali 6 kurang 3, plus 3 kali 6 kurang 3. Berarti jawaban kita 54 dan 324. Berarti jawaban kita C. Nah, ya kawan-kawan ya, jadi jangan bingung sama soal deret. Oke, next. Nah, kalau dari hasil wawancara kawan-kawan yang ikut CPNS jalur kedinasan, kemarin katanya soalnya itu angkanya besar-besar ya, tapi sebenarnya sama aja. Jadi kalau kawan-kawan sudah tangkas dalam mengali, membagi, sebenarnya tidak ada masalah dengan soal deret gitu ya. Nah, soal ini kalau dia ditanya di awal,
kita ngerjain aja dari belakang ya. Jadi jangan bingung. Atau kawan-kawan mau balik juga boleh. Misalnya nih, atau nggak usah deh, nggak usah kita balik. Cuman kita tulis aja lagi. 3867. Di sininya 1289, 1275. Terus di sininya 425. Nah, seperti saya bilang tadi kawan-kawan, kalau ada drastis naik, pasti perkalian. Dan saya yakin ini pasti perkalian. Nah, cuman kali berapanya kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat itu 1000, jadinya 3000, kayaknya cuman kali 3 deh. Tapi sekedar kita cek aja. Betulkah 1289 kalau kita kali 3 dapatnya 3867. Oke, kita kali aja ya. Sambil kawan-kawan ngelatih kali-kalinya lagi. 3 kali 9, 7, 2. 3 kali 8, 24. Ya, tambah 2, 26. Simpan 2 lagi. 3 kali 2, 6. Tambah 2, 8. 3 kali 1, 3. Betul nih. Dapatnya 3867. Berarti ini kali 3. Nah, sebelahnya nih, coba lihat. Ini kemari, ya nih sebenarnya nggak susah sih. Cuman tambah 14 saja. Tuh kawan-kawan ya. Nah, berarti ini kan drastis lagi nih. Nah, curiga saya nih juga sih kali 3. Karena polanya kayaknya berulang cuman itu doang. Oke, kita cek aja ya. Biar sama-sama yakin. 425 kita kali 3 ya. Ini 3 kali 400 1200 tambah 75. Nah, berarti ini 1275. Betul nih. Ya, berarti ini betul kali 3. Nah, seharusnya di sini kayaknya tambah 14 juga. Atau kita kurang 12 aja. Berarti seharusnya di sini 411. Nah, yang 411 cuman ini doang. Ya, cuman di D aja. Jadi sebenarnya ini nggak perlu dihitung lagi karena jawabannya cuma 1. Tapi kalau kalian mau hitung juga boleh. Nah, ini pasti kali 3 lagi nih. Nah, betulkah 137 kita kali 3 dapatnya 411? Kayaknya betul deh ya. 137 dikali 3. Ini hasilnya 300 tambah 90 tambah 21. Ya, berarti hasilnya 411. Ya, betul. Berarti seharusnya memang di sini dia 137 yang kalau dikurang 14 ya, hasilnya pasti 123. Nah, berarti jawaban kita yang di ini dia. Oke, bisa kawan-kawan ya. Oke, next. Saya masih ada satu soal lagi. Nah, soalnya serupa sebenarnya. Kawan-kawan boleh coba dulu. Boleh di-post dulu videonya. Setelah selesai di-post dan dikerjakan, play balik videonya ya. Oke, saya anggap selesai. Nah, ini sepertinya polanya mirip-mirip lah ya. Kalau 1000 kita kali 3, ya betul lah 3000 sekian. Tapi itu ada 300, kayaknya hasilnya akan 4 ribuan ya. Oke, kita tulis dulu lah. Berarti ini 4188. Di sini 1396. Di sini 1380. Ini 460. Ya, kalau ini ya saya yakin ini kali 3. Karena kalau kita kali 3 berarti 3000. Terus 3 kali 3 900. Kita tambah 3 kali 9 270. Gitu ya. 3 kali 6 itu 18. Nah, saya kebiasaan kalau kali-kali gini kawan-kawan. Jadi kalau kali-kali satu digit dengan banyak digit, saya akan kali ribuannya dulu, ratusannya dulu, puluhannya, lalu satuannya. Jadi terus kita jumlah ya. Ini 8 betul, ini 8, ini 11 taruh 4. Oke, betul kawan-kawan ya. Ini jadinya 4188. Oke, berarti ini ya ini kayaknya nggak banyak kali deh. Ini cuman plus 16 doang ya. Ya, ini plus 16. Nah, ini juga kali 3.
Nah, coba kawan-kawan tes cara kali saya tadi ya. Kalau cara kali saya tadi 3 kita kali 400 dulu, berarti 1200, terus 3 dikali 6 dikali 60 maksudnya 180. Nah, terus kita jumlah aja, jadinya 1380. Betul juga. Nah, berarti seharusnya ini juga plus 16. Ya, plus 16. Oke, berarti kalau plus 16 seharusnya ini jawabannya 444 ya. 444, dan 444 cuman satu aja di C. Dengan cara yang sama, kalau kawan-kawan membuktikan sampai 132 itu juga ya. 148 kalau kita kali 3 jadinya juga 444. Oke. Nah, gitu aja kawan-kawan untuk video kali ini. Semoga kawan-kawan bisa makin memahami tentang deret bilangan atau deret angka. Saya punya latihan, silahkan dijawab dan di komen di kolom komentar. Nah, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.